musik ceria, dan klip-klip pendek kucing berputar mengejar ekornya. Hai para orang tua baptis dari makhluk-makhluk berbulu. Pernah nggak sih, kalian lagi asik scroll-scroll, tiba-tiba dari sudut mata, kalian melihat sang majikan di rumah berubah jadi gasing? Berputar-putar dengan kecepatan super, berusaha menangkap musuh yang paling licik, ekornya sendiri. Lucu banget kan? Rasanya pengen langsung rekam dan upload. Tapi, pernahkah terlintas di benak kalian? Duh, ini kucingku lagi main atau lagi sedikit korslet ya? Apakah ini murni permainan akrobatik atau jangan-jangan sebuah tanda minta tolong yang tersembunyi? Tenang, di video kali ini kita akan kupas tuntas misteri di balik balet ekor ini. Kita akan cari tahu kapan kita boleh tertawa dan kapan kita harus mulai waspada. Oh ya, sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dong, siapa nama jagoan akrobatik di rumah kalian? Sebelum kita masuk ke drama ekor, mari kita ingat-ingat dulu siapa sebenarnya makhluk yang kita puja-puja ini. Kucing, teman-teman, adalah predator mini. Di dalam tubuh mungil yang suka tidur di laptop kita itu, mengalir darah singa dan harimau. DNA, mereka diprogram untuk satu hal, berburu. Mata mereka dirancang untuk mendeteksi gerakan sekecil apapun. Telinga mereka bisa berputar untuk menangkap suara tikus dari balik tembok. Dan seluruh tubuh mereka adalah mesin pembunuh yang efisien, lincah, dan sangat suka tidur. Nah, ekor mereka itu, bagi mereka, adalah benda bergerak yang paling dekat, paling aneh, dan paling personal. Jadi, nggak heran kalau benda ini sering jadi target utama latihan berburu mereka di ruang tamu. Oke, alasan pertama, dan yang paling umum kenapa kucing mengejar ekornya, adalah karena insting pemburu mini mereka aktif. Coba bayangkan diri Anda sebagai macan tutul seberat 5 kg yang hidup di dalam apartemen. Anda sedang rebahan santai, tiba-tiba dari sudut mata Anda melihat sesuatu bergerak-gerak lincah. Apa reaksi pertama Anda? Tentu saja menerkam. Nah, bagi kucing, ekor mereka adalah mangsa, bawaan yang selalu tersedia 24/7. Gerakannya tidak bisa diprediksi, seolah menggoda untuk ditangkap. Ini adalah simulator berburu paling canggih yang terpasang langsung di tubuh mereka. Jadi ketika mereka tiba-tiba menyergap ekornya sendiri, mereka tidak sedang error. Mereka sedang melatih skill warisan leluhur mereka. Ini cara mereka menjaga refleks tetap tajam, siap untuk, mungkin untuk menerkam cicak di dinding nanti. Ini adalah permainan yang sangat alami dan sehat, seperti kita yang main game simulasi di ponsel. Alasan kedua sangat relevan bagi para orang tua dari anak kucing atau kucing muda. Penemuan jati diri. Bagi seekor anak kucing, dunia ini adalah tempat yang besar dan penuh keajaiban, termasuk bagian-bagian tubuh mereka sendiri. Ketika seekor kitten pertama kali sadar bahwa ada benda panjang berbulu yang mengikutinya kemana-mana, reaksinya adalah kebingungan dan rasa ingin tahu. Benda apa ini? Kenapa dia selalu mengikutiku? Apakah dia teman? Ini mirip seperti bayi manusia yang menemukan jari tangan atau kakinya untuk pertama kali dan memasukkannya ke mulut. Mengejar ekor adalah bagian dari proses mereka memetakan tubuh mereka sendiri. Mereka belajar koordinasi, menguji batas, dan pada dasarnya berkenalan dengan anatomi mereka dengan cara yang paling lucu. Jadi kalau kitten Anda melakukannya, biarkan saja. Dia sedang dalam perjalanan menemukan dirinya sendiri. Pernah dengar istilah zoomies? Atau yang sering kita sebut kesurupan atau tigidik tengah malam. Nah, mengejar ekor seringkali merupakan bagian dari ledakan energi ini. Kucing, terutama yang hidup di dalam ruangan, menumpuk banyak sekali energi. Mereka tidur 16 jam sehari, jadi sisa 8 jamnya harus diisi dengan kegiatan. Jika energi yang terpendam ini tidak tersalurkan lewat mainan atau panjat-panjatan, ia akan meledak dalam bentuk perilaku acak dan liar. Berlari seperti orang gila dari ujung ruangan ke ujung lain, memanjat gorden, dan berputar-putar mengejar ekor. Ini adalah cara mereka melepaskan stres dan energi berlebih, mirip seperti kita yang butuh olahraga setelah seharian duduk di depan komputer. Jadi, anggap saja ini sesi kardio pribadi mereka yang sedikit eksentrik. Jangan pernah meremehkan kecerdasan kucing dalam hal mencari perhatian. Mereka tahu persis apa yang harus dilakukan untuk membuat kita, para budaknya, berhenti melakukan apapun dan fokus pada mereka. Coba ingat-ingat, saat kucing Anda mulai berputar-putar, apa reaksi Anda? Mungkin Anda tertawa, mengeluarkan ponsel untuk merekam, atau memanggil mereka dengan suara lucu. Oyen, ngapain kamu? Nah,
Nah, kucing Anda langsung mencatat. Aha, melakukan gerakan gasing ini akan menghasilkan perhatian dari manusia raksasa penyedia makanan. Bagi mereka, ini adalah transaksi yang menguntungkan. Mereka melakukan pertunjukan sirkus selama 30 detik, dan sebagai imbalannya mereka mendapatkan perhatian penuh, elusan, atau bahkan mungkin traktiran. Ini adalah bentuk komunikasi yang cerdas, meskipun terlihat konyol. Ada satu aspek komedi murni dalam perilaku ini, reaksi berantai yang konyol. Bayangkan skenarionya, kucing Anda akhirnya berhasil menangkap mangsa licik itu. Dengan penuh kemenangan, dia menggigitnya. Lalu, aduh! Kok sakit? Dia kaget karena mangsa itu ternyata menyakiti dirinya. Dia lalu melepaskannya dan mungkin menatap ekornya dengan tatapan marah, seolah berkata, "Beraninya kau melawanku." Dia lupa bahwa sumber rasa sakit itu adalah giginya sendiri, dan sumber mangsa itu adalah tubuhnya sendiri. Siklus kebingungan, serangan, rasa sakit, dan kemarahan ini bisa berulang beberapa kali, menciptakan sebuah tontonan komedi slapstick yang sempurna. Mereka terjebak dalam lingkaran logika yang absurd, dan kita sebagai penonton hanya bisa tertawa melihat betapa pintarnya mereka sekaligus betapa konyolnya mereka pada saat yang bersamaan. Sekarang, mari kita tarik napas sejenak dari semua kelucuan ini. Kita sudah membahas alasan-alasan yang normal dan menggemaskan, tapi ada garis tipis di mana permainan berhenti dan masalah dimulai. Inilah saatnya kita sebagai orang tua harus lebih jeli. Pertanyaannya bukan lagi apakah kucingku mengejar ekornya, tapi seberapa sering, seberapa intens, dan apakah dia bisa berhenti. Jika perilaku ini yang tadinya hanya terjadi sesekali selama 1 menit, sekarang terjadi setiap hari selama puluhan menit, ini adalah bendera kuning pertama. Jika dia melakukannya dengan tatapan kosong, penuh kepanikan, dan tidak lagi terlihat seperti sedang bermain, ini adalah bendera kuning kedua. Kita akan masuk ke zona di mana tawa kita harus berhenti dan perhatian kita harus dimulai. Salah satu pemicu utama perilaku mengejar ekor yang berlebihan adalah stres dan kecemasan. Kucing adalah makhluk yang sangat terikat pada rutinitas dan teritori. Perubahan sekecil apapun di lingkungan mereka bisa memicu stres berat. Pindah rumah, kedatangan bayi baru, adopsi hewan peliharaan lain, renovasi rumah yang berisik, atau bahkan hanya memindahkan letak furnitur bisa membuat dunia mereka serasa runtuh. Ketika cemas, kucing mencari cara untuk menenangkan diri. Sayangnya, cara mereka terkadang bersifat merusak atau repetitif, seperti mengejar ekor. Perilaku ini melepaskan endorfin di otak mereka, yang memberikan perasaan lega sesaat. Jadi, ini menjadi mekanisme coping mereka. Cara mereka mengatasi dunia yang tiba-tiba terasa menakutkan dan tidak bisa diprediksi. Ini bukan lagi permainan, ini adalah tangisan minta tolong. Jika perilaku ini menjadi semakin parah, kita mungkin berhadapan dengan apa yang disebut gangguan obsesif kompulsif atau OCD pada kucing. Ya, ternyata bukan cuma manusia yang bisa mengalaminya. OCD pada kucing adalah saat sebuah perilaku normal, seperti merawat diri atau bermain, dilakukan secara berlebihan di luar konteks, dan sampai pada titik yang merugikan diri sendiri. Mengejar ekor adalah salah satu manifestasi paling umum dari OCD pada kucing, bersama dengan menjilati bulu sampai botak, overgrooming, mengunyah kain, atau mengeong tanpa henti. Perilaku ini bukan lagi pilihan sadar. Ini adalah sebuah dorongan yang tidak bisa mereka kendalikan, mirip seperti manusia yang harus mencuci tangan berkali-kali. Otak mereka seolah macet dalam satu siklus perilaku. Lalu, bagaimana kita membedakan permainan dari OCD? Gejala pertama adalah frekuensi dan durasi yang berlebihan. Seekor kucing yang bermain mungkin akan mengejar ekornya selama 30 detik hingga beberapa menit, lalu bosan dan beralih ke aktivitas lain, seperti tidur atau makan. Namun, seekor kucing dengan kecenderungan kompulsif akan melakukannya lebih sering dan lebih lama. Mungkin beberapa kali dalam sehari, masing-masing sesi berlangsung selama 10, 15, atau bahkan 30 menit. Perilaku ini akan mulai mendominasi waktu bermain mereka. Alih-alih berinteraksi dengan mainan lain, mereka hanya fokus pada ekornya. Jika Anda mulai merasa bahwa permainan ini mengambil porsi yang tidak wajar dari hari-hari kucing Anda, inilah saatnya untuk mulai mencatat dan mengamati lebih serius. Gejala kedua, dan ini sangat penting, adalah sulit untuk dihentikan atau dialihkan. Saat kucing Anda sedang bermain normal, Anda bisa dengan mudah mengalihkan perhatiannya.
Lambaikan mainan pancing, goyangkan bola bergemerincing, atau tawarkan camilan favoritnya, dan kemungkinan besar dia akan berhenti mengejar ekornya dan beralih kepada Anda. Namun, kucing yang terjebak dalam siklus kompulsif akan sangat sulit, bahkan tidak mungkin, untuk dialihkan. Mereka seolah berada di dunianya sendiri, terhipnotis oleh ekornya. Tatapan mereka kosong, dan mereka akan mengabaikan semua upaya Anda untuk menginterupsi. Bahkan jika Anda berhasil menghentikannya sejenak, dia akan segera kembali ke perilaku itu begitu Anda berpaling. Ini adalah tanda bahwa dorongan dari dalam dirinya lebih kuat daripada rangsangan dari luar. Ini adalah tanda bahaya yang paling nyata, dan tidak bisa diabaikan, cedera fisik pada ekor. Ketika pengejaran ekor sudah sampai pada tahap kompulsif, kucing seringkali akan menangkap dan menggigit ekornya dengan keras. Mereka tidak lagi bisa mengontrol kekuatan gigitannya. Akibatnya, ekor mereka bisa mengalami luka. Anda mungkin melihat bulu yang rontok parah di beberapa bagian ekor, kulit yang memerah atau meradang, bekas gigitan, luka terbuka, atau bahkan infeksi. Ini adalah bukti fisik bahwa perilakunya sudah tidak sehat dan bersifat merusak diri, self-mutilation. Jika Anda menemukan tanda-tanda ini, jangan tunda lagi. Ini bukan lagi masalah perilaku yang bisa diabaikan. Ini sudah menjadi masalah medis yang serius dan kucing Anda benar-benar sedang menderita. Namun, tunggu dulu. Sebelum kita menyimpulkan ini masalah psikologis, kita harus menyingkirkan kemungkinan penyebab medis. Yang pertama adalah alergi atau parasit. Bayangkan jika punggung Anda gatal luar biasa tapi Anda tidak bisa menggaruknya. Pasti frustrasi, kan? Hal yang sama bisa terjadi pada kucing. Alergi makanan atau alergi lingkungan bisa menyebabkan rasa gatal yang hebat, terutama di area pangkal ekor. Selain itu, adanya kutu atau tungau juga bisa menjadi biang keladinya. Kucing Anda mungkin mengejar dan menggigit ekornya bukan karena obsesi, tapi karena dia mati-matian berusaha menghilangkan rasa gatal yang menyiksanya. Jadi, perilakunya bukan didasari oleh masalah mental, melainkan respons logis terhadap ketidaknyamanan fisik yang nyata. Penyebab medis kedua yang harus dipertimbangkan adalah rasa nyeri atau cedera. Area pangkal ekor dan pinggul belakang adalah area yang rentan. Mungkin kucing Anda pernah jatuh, atau ekornya terjepit pintu tanpa Anda sadari. Cedera lama ini bisa menyebabkan rasa sakit kronis. Selain itu, kucing yang lebih tua bisa menderita radang sendi, artritis di tulang belakang atau sendi pinggulnya. Rasa sakit yang menusuk atau pegal yang konstan di area itu bisa membuatnya merasa tidak nyaman, dan dia mencoba menyerang sumber rasa sakit tersebut, yang secara keliru dia identifikasi sebagai ekornya. Dia mungkin juga menjilati area tersebut secara berlebihan. Ini adalah caranya memberitahu kita, "Hei, ada yang tidak beres di bagian belakang sini." Dalam kasus yang lebih jarang, namun tetap mungkin, perilaku mengejar ekor bisa menjadi tanda adanya masalah neurologis. Beberapa jenis kejang, yang dikenal sebagai kejang parsial vokal, dapat bermanifestasi sebagai perilaku aneh dan berulang, termasuk mengejar ekor. Kucing mungkin tampak keluar dari zona sesaat sebelum, selama, atau setelah episode tersebut. Selain itu, kondisi neurologis lain yang mempengaruhi otak atau sumsum tulang belakang juga bisa menyebabkan sensasi aneh seperti kesemutan atau mati rasa pada ekor yang memicu kucing untuk menyerangnya. Meskipun ini bukan kemungkinan pertama yang harus dipikirkan, penting untuk mengetahuinya, terutama jika perilaku tersebut muncul tiba-tiba pada kucing dewasa dan disertai gejala aneh lainnya. Faktor lain yang menarik untuk diketahui adalah adanya predisposisi genetik. Ternyata beberapa ras kucing secara genetik lebih rentan terhadap pengembangan perilaku kompulsif dibandingkan ras lain. Ras-ras oriental seperti Siam, Burmese, dan Abyssinian sering disebut dalam literatur kedokteran hewan sebagai ras yang memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mengalami OCD. Ini tidak berarti setiap kucing Siam pasti akan mengejar ekornya secara kompulsif. Tentu tidak. Namun, ini berarti mereka mungkin memiliki sekring yang sedikit lebih pendek dalam hal stres dan kecemasan, sehingga lebih mudah bagi mereka untuk mengembangkan perilaku repetitif sebagai mekanisme coping. Mengetahui latar belakang ras kucing, Anda bisa memberikan sedikit petunjuk tambahan. Oke, kita sudah tahu semua kemungkinannya, dari yang lucu sampai yang serius. Sekarang, apa yang harus kita lakukan sebagai staf yang bertanggung jawab? Langkah pertama adalah, jadilah detektif kucing. Ambil buku catatan atau gunakan ponsel Anda, dan mulailah mengobservasi.
Kapan perilaku itu terjadi? Apakah setelah Anda pulang kerja, atau saat ada suara keras dari luar? Berapa lama durasinya? Apa yang terjadi sebelum dan sesudahnya? Apakah ada tanda-tanda cedera pada ekor? Dengan mengumpulkan data ini, Anda tidak hanya membantu diri sendiri untuk memahami polanya, tetapi Anda juga akan memiliki informasi yang sangat berharga untuk diberikan kepada dokter hewan. Jangan mengandalkan ingatan. Catat semuanya. Anda adalah mata dan telinga bagi kucing Anda. Jika Anda yakin ini adalah masalah kebosanan atau energi berlebih, maka solusinya adalah pengalihan perhatian yang cerdas. Kuncinya adalah menginterupsi siklus sebelum dimulai atau saat baru saja dimulai. Siapkan senjata Anda. Mainan pancing dengan bulu, bola kertas yang bisa dilempar, atau laser pointer. Gunakan dengan bijak. Ya, akhiri sesi laser dengan memberinya mainan fisik agar tidak frustrasi. Begitu Anda melihat dia mulai menatap ekornya dengan intens, segera alihkan perhatiannya ke permainan yang lebih interaktif dan sehat. Ajak dia berlari dan melompat. Tujuannya adalah untuk mengarahkan kembali insting berburunya dari ekornya sendiri ke target yang lebih pantas. Sesi bermain 15 menit 2 kali sehari bisa membuat perbedaan besar. Salah satu konsep terpenting dalam psikologi kucing modern adalah environmental enrichment atau pengayaan lingkungan. Terjemahan bebasnya, jangan biarkan rumah Anda menjadi tempat yang membosankan bagi sang raja. Kucing yang bosan adalah kucing yang berpotensi stres. Jadi, buatlah rumah Anda lebih menstimulasi. Sediakan tempat panjatan vertikal atau cat tree agar dia bisa memanjat. Pasang tempat tidur gantung di jendela agar dia bisa menonton TV, melihat burung dan serangga di luar. Gunakan puzzle feeder agar dia harus bekerja untuk mendapatkan makanannya. Ini melatih otaknya. Sembunyikan camilan di sekitar rumah agar dia bisa berburu. Semakin banyak hal positif dan menantang yang bisa dia lakukan, semakin kecil kemungkinannya dia akan mencari pelampiasan pada ekornya sendiri. Sekarang, mari kita bicara serius. Kapan Anda harus berhenti menjadi detektif dan segera membawa kucing Anda ke dokter hewan? Jawabannya jelas. Jika Anda melihat adanya cedera fisik pada ekor, luka, kebotakan, pendarahan, ini adalah kondisi darurat. Selain itu, jika perilaku tersebut terjadi sangat sering, berlangsung lama, dan kucing Anda sama sekali tidak bisa dialihkan perhatiannya, segera buat janji dengan dokter. Penting untuk pergi ke dokter hewan terlebih dahulu untuk menyingkirkan semua kemungkinan penyebab medis seperti alergi, kutu, nyeri, atau masalah neurologis. Dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan mungkin tes darah atau kulit. Jangan pernah mencoba mendiagnosis atau mengobati sendiri masalah ini. Profesional medis adalah langkah pertama yang paling krusial. Poin terakhir dan yang paling penting, jangan pernah menghukum kucing Anda karena mengejar ekornya. Jangan berteriak, jangan menyemprotnya dengan air, jangan memukulnya. Ingat, jika perilaku ini disebabkan oleh stres atau kecemasan, hukuman hanya akan memperburuk kondisi mentalnya. Anda akan menambah rasa takut dan stres pada kucing yang sudah merasa tidak aman, yang pada akhirnya akan membuat perilaku kompulsifnya semakin parah. Alih-alih menghukum, berikanlah ketenangan dan penguatan positif. Ketika dia sedang tenang dan tidak mengejar ekornya, berikan dia pujian, elusan, atau camilan. Ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih. Dia membutuhkan pengertian dan bantuan Anda, bukan kemarahan Anda. Jadi, kesimpulannya, gasing berbulu yang berputar di ruang tamu, Anda bisa jadi seorang pemburu cilik yang sedang berlatih, seorang remaja yang bosan, atau dalam beberapa kasus, jiwa yang sedang stres dan butuh bantuan. Kunci utamanya ada di tangan kita, para pelayan setia mereka, untuk bisa jeli melihat perbedaannya. Sekarang Anda tahu kapan harus tertawa dan merekam, dan kapan harus waspada dan bertindak. Memahami mereka adalah bagian dari cinta kita pada mereka, bukan? Jika video ini membantu Anda memahami tingkah laku aneh dari bos berbulu Anda, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, agar tidak ketinggalan drama perkucingan selanjutnya. Dan yang paling penting, bagikan video ini ke teman Anda yang kucingnya juga suka berdebat dengan ekornya sendiri. Akhir kata, sebuah pertanyaan untuk kalian. Apa hal paling aneh yang pernah dilakukan kucing kalian? Ceritakan di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa.